Sudah 1 bulan berlalu sejak kepulangan mereka dari liburan di sebuah resort tersembunyi di Pulau Sumba. Sisa 5 hari di resort tanpa Zah waktu itu terasa bagai liburan terhampa bagi Bella. Bukannya merasa tenang, lega, dan tentram, Bella malah gelisah luar dalam. Dari luar dia tampak tenang dan diam. Tapi di dalamnya, Bella seperti mendapatkan serangan gatal yang membuatnya ingin menggaruk di sekujur tubuhnya. Semua rasa itu terus mengendap di diri Bella meskipun sudah kembali ke Jakarta dan sudah menjalani hidup senormal mungkin. Ibunya sudah cukup sehat, meski masih harus mengkonsumsi obat-obatan setiap hari. Bella pun sudah mendapatkan pekerjaan baru, sebagai personal asisten dari seorang bos perusahaan konstruksi. Zain sempat menawarkannya bekerja di perusahaan keluarganya, yang bergerak di bidang teknologi. Tapi Bella menolak. Selain karena tidak memiliki kemampuan di bidang teknologi, Bella tidak mau terus mengandalkan Zain. Jadilah Bella menerima pekerjaan yang dia dapatkan dengan usahanya sendiri. Sekalipun itu jauh lebih kecil dari yang ditawarkan Zain. Tak apa, yang penting halal. Kepada ibunya, Bella sudah memberitahukan sejak dia menikah dengan Zain bahwa dia sudah pindah ke apartemen baru yang diberikan pihak kantor. Yang tentunya lebih dekat dengan kantor. Semua itu dilakukannya agar sang ibu dan Brandon tidak berusaha membujuknya untuk kembali tinggal di rumah bersama mereka. Dan upayanya itu berhasil. Mama Bella akhirnya memberikan restunya untuk Bella bekerja di perusahaan baru dengan semua fasilitas bagus yang sebenarnya hanyalah karangan Bella belaka. Tak apa, biar dosa dari segala kebohongan pada ibunya itu Bella tanggung sendiri. Yang penting kehidupan bisa kembali seperti dulu. Mereka semua sehat. Mereka semua menjalani hari-hari dengan normal. Tanpa beban kematian dan kelaparan menghantui mereka setiap saat. Pagi ini, Bella bangun pagi-pagi seperti biasanya. Dia menyiapkan sarapan untuk Zain dan dirinya sebelum Bella mandi dan bersiap dengan pakaian kerja. Seharusnya seperti itu. Tapi saat dia hendak membuat omelet telur kesukaan Zain, dan juga selesai membuat salad buah untuk dirinya sendiri, tiba-tiba bayangan kue sus yang gerainya ada di bandara terbayang di benak Bella. Padahal, Bella melihat gerai kue sus itu sudah 1 bulan lalu saat kepulangannya dari liburan bersama keluarga Zain. Namun entah kenapa, bayangan kue itu begitu lesat. Belum lagi saus sus yang ada di dalamnya, yang begitu lembut dan meleleh, serta aroma vanilanya yang begitu harum di hidung. Hanya membayangkan itu saja Bella seakan bisa merasakan kelezatannya. Seketika itu juga, salad buah yang biasanya dia sukai sebagai sarapan sehatnya, tampak tak menarik lagi di matanya. Pagi, Bel. Kok nggak dimakan saladnya? Tanya Zain yang sudah duduk di kursi makan dan siap menyantap omelet velur beserta sepotong daging asapnya. Iya. Aku agak bosen, kata Bella. Tapi sudah terlanjur bikin. Buat kamu aja ya. Aku. Bolehlah. Tapi bekalin aja, Bel. Nanti buat cemilan di kantor. Oke, kata Bella seraya sigap bangun dan menaruh salad buah buatannya ke dalam wadah bekal. Setelah selesai, Zain bertanya lagi, lah kamu nggak makan apa-apa, Bel? Entahlah. Aku lagi kepingin kue sus dari Sbear, ada yang jual online-nya nggak? Iya. Entah kenapa Bella tak sanggup menahan dirinya untuk tidak menanyakan kue sus itu pada Zain. Bayangan kue itu begitu menggoda Bella, membuat Bella tak mampu menahan liurnya sendiri. Itu ada di mall dekat sini. Ayo, kuantar ke sana, nanti aku pesenin taksi dari mall ke kantormu. Gimana? Bella menimbang sebentar kemudian mengangguk. Biasanya dia tak enak jika harus merepotkan Zain seperti ini. Maka dia akan menolak. Tapi entah kenapa, kali ini rasa sungkan itu tidak muncul di hatinya.
Bayangan Kuesus itu lebih kuat daripada rasa sungkannya. Bella pun bersiap. Dia mandi dan mengenakan setelan kerjanya. Sambil menunggu Zane siap, Bella membereskan dapur. Setelah itu, mereka berdua berangkat bersama naik mobil Zane. 1 minggu akhirnya berlalu lagi dengan Bella yang merasakan berbagai keinginan untuk makan yang manis-manis. Dari kue sus, hingga berbagai cake dan cookies, biskuit, sampai es krim, yang notabene selama ini selalu dihindari Bella. Selama mengidam ini, Bella tak kuasa untuk menahan diri dan tidak menurutinya. Ada beberapa kali Bella tak sanggup lagi untuk menahan dirinya sehingga dia pun membeli makanan yang terbayang-bayang di benaknya itu. Meski begitu, Bella berusaha untuk seminim mungkin makan yang manis seperti itu. Bella takut berat badannya naik drastis jika sudah terbiasa makan yang manis dan selama ini dia juga diet gula. Semua ini membuatnya stres. Tapi di sisi lain, dia juga tak berdaya untuk tidak menuruti keinginan lidahnya itu. Belle, kamu ada stok pembalut di tas enggak, Belle? Bisik Hera, teman sekantornya, yang juga sama-sama menjabat sebagai sekretaris. Bedanya, Hera menjadi sekretaris kepala manajer mereka. Pembalut. Ada, Bentar ya, Bella mengeluarkan benda itu dari tas dan menyelipkan ke dalam buku yang dipegang Hera. Duh, terselamatkan deh. Soalnya ini gue tiba-tiba dapat. Kata Hera lagi yang dibalas dengan senyuman dari Bella. Gue pakai dulu ya, Belle. Nanti siang kita makan bareng ya. Oke, Setelah berlalunya Hera dari hadapannya, Bella baru teringat jika dia sudah melewati tanggal menstruasinya bulan ini. Cepat-cepat Bella melihat tanggal di kalender. Benar, dia sudah lewat sekitar 10 hari. Sungguh tidak seperti biasanya. Ingatannya tiba-tiba melayang pada dirinya yang juga tidak seperti biasanya. Dia sekarang doyan makanan manis dan jika dipikir-pikir lagi, dia juga mudah lelah. Sudah 1 minggu ini setiap malam Bella langsung tidur selesai makan malam. Bella terkesiap dengan semua pemikirannya hingga saat sore pulang kerja, Bella langsung membeli tespek sebanyak 3 buah. Dan setibanya di rumah, Bella mengecek dirinya. Walaupun pengecekan seharusnya dilakukan pagi hari, tapi Bella sudah tak bisa menahan diri lagi. Hatinya sudah gelisah tak karuan. Dan ketika hasil tespek mulai terlihat, Bella terduduk lemas. Benar tercetak jelas di stik tespek, ada 2 garis pink. Keesokan harinya, Bella mengunjungi klinik kehamilan yang dekat dengan kantornya sepulangnya dari kantor. Benar Anda hamil. Ini sudah terlihat kantong kehamilannya sudah berusia sekitar 5 minggu, kata dokter yang melakukan pemeriksaan USG pada Bella. Jantung Bella pun seakan turun ke perutnya. Diusapnya perut itu dengan perlahan sementara pikirannya melayang jauh. Zah. Ini anak Zah. Air matanya menetes tanpa bisa ditahannya. Harusnya kehamilannya ini membawa kabar gembira baginya. Tapi mengingat segala situasi yang melingkupinya saat ini, Bella tidak bisa bergembira. Hatinya malah terasa sesak. Dia istri Zane, tapi malah mengandung benih Zah. Bagaimana dia harus menyikapi kehamilan ini? Memberitahukan Zah? Atau menyimpannya sendiri? Bella pulang dari klinik dengan hati risau. Apa yang harus dilakukannya? Zane jelas-jelas belum pernah menyentuhnya sekalipun. Tapi kini dia hamil. Sudah pasti ini anaknya Zah, satu-satunya lelaki yang pernah memasuki diri terdalamnya. Apa yang harus dia lakukan? Bella melangkah tanpa arah, seperti orang linglung. Dia sungguh-sungguh tak tahu apa yang harus dia lakukan. Keadaan dirinya yang tiba-tiba hamil hanya karena hubungan semalamnya dengan Zah telah membuat hatinya kalut dan pikirannya keruh. Apa yang harus kulakukan dengan kehamilan ini? Aku menikah dengan Zane, tapi aku mengandung benih Zah.
Gimana aku harus menjelaskannya pada Zain? Lalu gimana juga dengan Mama? Mama masih butuh pengobatan. Zain pasti sakit hati kalau tahu aku mengkhianatinya dengan Zah yang notabene kakak kandungnya sendiri. Padahal pengobatan Mama yang dia keluarkan bukan sedikit. Belum lagi Papa dan Mama mertua. Mereka pasti akan shock, juga malu pada kedua putranya yang memperebutkan wanita yang tidak ada apa-apanya sepertiku ini. Tapi, kalau aku menyembunyikan semua ini, paling-paling hanya beberapa bulan saja aku bisa menyembunyikannya. Setelah itu, mau tak mau perut ini pastilah besar. Bella melangkah sendiri di trotoar jalanan yang sudah mulai diterangi oleh lampu-lampu jalan. Kendaraan berlalu lalang di jalanan ibu kota. Tapi Bella seperti tidak menyadari semuanya. Dia hanya melangkah dan melangkah tanpa arah. Pikiran kacaunya membuat langkahnya pun tak terarah. Seharusnya Bella pulang ke rumah, tapi hatinya tertekan. Dia akan semakin merasa bersalah jika bertemu Zai, melihat wajah pria yang sudah begitu baik padanya itu, tapi di balik tubuhnya dia malah membawa benih Zah. Membayangkan itu saja Bella nyaris tak sanggup. Ponsel Bella tiba-tiba berdering. Seperti gayung bersambut, panggilan masuk itu dari Zain. Halo. Sambut Bella dengan hati yang ketar-ketir. Bel, kamu udah pulang? Tanya Zain dari ujung saluran telepon. Bel belum. Ini aku baru mau pulang, maaf, kata Bella lirih. Zain tidak terlalu mendengar maaf dari Bella. Tapi dia menelepon hendak menyampaikan sesuatu. Bel, hari ini aku pulang malam. Kamu nggak usah nungguin aku, ya. Order aja mau makan malam apa. Pakai kartu yang kuberikan. Dan nanti cepat tidur, nggak perlu nungguin aku. Iya, Zain, sahut Bella yang dalam hatinya merasa teramat lega. Setidaknya, di malam yang pikirannya masih sekalut benang kusut ini, dia tak perlu bertemu dengan Zain. Meski begitu, pikiran Bella masih menggila. Dia masih merasa tak puas. Ketika panggilan telepon dengan Zain diputuskan, Bella malah memanggil taksi dan meminta diantarkan ke kantor lamanya, saat dia masih bekerja sebagai sekretaris Zah. Kenapa aku malah kesini sih? Mau apa kau kesini? Ya Tuhan. Bella meremas ujung bajunya seakan menjadi penanda perih di hatinya dan betapa kacau pikirannya hingga dia malah berakhir di depan gedung kantor ini. Dipandanginya gedung tinggi di hadapannya. Kenangan-kenangannya saat masih bekerja di sini, kebersamaannya dengan Zah, bermunculan di benaknya. Air matanya sudah merembes lagi. Jika bukan karena dia dipaksa meninggalkan Zah, dia pun takkan mau. Dan jika dia tidak meninggalkan Zah, sekarang dia pastilah sudah menikah dengan Zah dan hidup bahagia. Kehadiran anak ini akan menjadi berita yang sangat membahagiakan, yang mengharu biru. Tapi, takdir malah berkata lain. Dia malah menikah dengan Zain. Lalu, mau apa sebenarnya aku di sini? Tanya Bella saat dia turun dari taksi dan masih menatap gedung tinggi di hadapannya itu. Lampu-lampu gedung dan sekitarnya masih menyala. Di jam seperti ini, Bella tahu dengan jelas masih ada tim marketing dan beberapa petinggi yang terkadang meeting. Bisa jadi Zah juga masih ada di dalam sana. Dipandanginya lagi dengan menerka-nerka, dari luar sini, yang mana yang merupakan ruangan Zah. Bella berusaha menerka, tapi tak bisa. Selama bekerja dengan Zah dulu, dia tak memperhatikan bentuk ruangan itu jika dilihat dari luar. Sesal menyelimuti hati Bella karena tak memikirkan hal seperti itu. Tapi, siapa juga sih yang akan kurang kerjaan? Mengamati bagian dalam gedung dan dari luar ruangan CEO akan berada di sebelah mana? Tidak ada, kan? Akhirnya, Bella pun berbalik untuk beranjak pulang. Namun saat berbalik, sebuah sapaan membuat Bella terkejut. Non Bella.
Panggil suara parau dari belakang tubuhnya. Bella membalik, meskipun dia gugup setengah mati. Non Bella, apa kabar? Kenapa baru muncul sekarang? Yang menyapa dan memanggilnya ternyata adalah Pak Adul, office boy khusus kantor wilayah, cakupan yang dikuasai Zah. Ah, Pak Adul, sendiri apa kabar? Bella baik aja, Pak. Bella berusaha tersenyum pada pria parubaya itu meski dia yakin wajahnya pastilah masih sembab. Saya baik, Non. Non sendiri kenapa baru muncul sekarang? Dulu itu heboh seisi kantor nyariin Non yang tiba-tiba resign. Kenapa nggak ngasih surat resign, Non? Bella kebingungan menjawabnya. Dia juga merasa tidak enak sudah meninggalkan catatan hitam di kantor lamanya itu. Terlebih lagi, dia takut Zah tiba-tiba keluar dan menemukannya di sini. Bella pun mengakhiri percakapan mereka. Iya, Pak. Kemarin itu ceritanya panjang lah. Maaf. Ya, Pak Adul. Bella buru-buru nih, kata Bella hendak berbalik pergi. Loh, terus Non kesini mau apa? Bukannya mau ketemu Pak Zah? Beliau juga nggak masuk hari ini, kata Pak Adul lagi. Oh, gitu, iya, Pak. Bella kesini nggak nyan Pak Zah kok, Bella cuman kebetulan lewat. Udah dulu ya, Pak, beneran, Bella buru-buru. Oh ya, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau Pak Adul kebetulan lihat Bella hari ini. Oke, Pak. Bella berusaha tersenyum lagi dan bahkan mengerling pada Pak Adul agar pria parubaya itu mau berjanji untuk tidak menceritakan kehadirannya di sana malam ini. Pak Adul tampak mengiyakan dengan mengangguk. Setelah itu, Bella pun kembali ke dalam taksi dan meminta diantar pulang ke penthouse Zain. Bella melakukan seperti yang dikatakan Zain. Sesampainya di rumah, dia memesan makan malam untuk dirinya sendiri. Setelah makan malam, dengan cepat Bella merasakan kantuk yang menyerangnya. Dari dokter kandungan di klinik tadi, Bella mengetahui jika dia cukup beruntung tidak mengalami mual dan muntah selama kehamilan mudanya ini. Tapi dokter tetap meresepkan vitamin untuk Bella dan menyarankan Bella untuk cukup istirahat. Bella pun mengambil sebutir vitamin yang diberikan dokter tadi dan meminumnya. Kamu sehat-sehat ya, Nak. Momi pasti akan menemukan jalan untuk kita hidup bahagia dan diterima dengan baik, sayang, kata Bella dalam hatinya seraya mengusap perut ratanya. Memang di bagian bawah perutnya sudah terasa mengencang. Sungguh tak pernah disangka Bella jika dia akan merasakan ada benih yang tumbuh di dalam perutnya ini, di usianya yang ke-25 tahun ini. Yang lebih ajaibnya lagi, benih ini berasal dari Zah. No, ini bukan ajaib, tapi kesalahan, teriak Bella dalam hatinya lagi. Setelahnya, Bella langsung menuju tempat tidur untuk mencegah pikirannya tambah berkelana tak karuan. Meski begitu, dengan mata terpejam, Bella masih bingung haruskah memberitahu Zah, Zain dan semuanya, atau menyimpan semua ini sebisanya. Tapi ini adalah kehamilan. Tidak mungkin aku menutupinya terus-terusan. Paling-paling 3 atau 4 bulan pertama saja bisa ditutupi. Selebihnya, perut ini akan bertambah besar. Semua orang pasti akan melihat perut ini, tangis Bella dalam hatinya dengan kebingungan yang menghantamnya hingga ke dasar jiwa. Sementara itu keesokan paginya, di penthouse-nya, Zah terbangun dan seperti biasa langsung menuju dapur untuk membuat sarapan. Biasanya sarapan Zah selalu yang praktis, yang hanya sekadar memanaskan saja. Pagi ini, dia hendak sarapan martabak telur yang telah dibelinya dari semalam. Ditaruhnya potongan martabak itu di atas teflon kemudian Zah menyalakan kompor. Sambil menunggu, Zah membuka ponsel seraya membolak-balikkan martabak agar tidak gosong. Jempolnya pun lincah men-scroll layar ponsel. Ketika martabak telurnya mulai hangat kembali,
Aroma isian martabak menguar dan hinggap ke penciuman Zah. Saat itulah, Zah tiba-tiba merasakan enek yang luar biasa. Aroma apa ini? Kenapa rasanya begini menjijikkan? Tepat saat itu, Zah tak mampu menolerir aroma itu lagi. Perutnya bergejolak mual dan dia segera berlari ke kamar mandi dan muntah di kloset.